Demi untuk kesehatan nih, kita sarapan dulu. Biasa langganan kita, nasi kuning. Ayo kita santap di sini nasi kuning. Suasananya mantap, segar. Oke, makan nasi kuning supaya kesehatannya bertambah sempurna, sehat, segar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Halo teman-teman, selamat ketemu kembali. Hari ini kita sudah sampai di TKP untuk pembahasan dalam konten pembuatan lantai di dalam project development property. Lantai adalah berguna untuk membuat suatu tempat lahan kediaman, residen maupun apartemen agar supaya kelihatan bersih, sehat, healthy, dan sempurna. Mari kita teman-teman kita lihat sekarang untuk pembuatan keramik lantai yang kita buat demikian. Keramik lantai adalah keramik yang kita buat sesuai dengan ukuran keinginan masing-masing si punya properti, si pemilik properti, atau disebut kata kerennya adalah ownernya properti. Kenapa? Karena properti tanpa lantai adalah sangat tidak berguna. Lantai adalah dasar dari satu bahan bangunan berbentuk kediaman apapun. Oke, mari kita lanjutkan ke berikutnya. Inilah dia satu pembuatan lantai yang dimulai dengan sangat bersih sekali. Lantai dalam gedung ruko yang dilakukan dengan tenaga manual. Sebelum pembuatan lantai, maka keramik itu akan diaduk dulu semen, membuat untuk keramik itu merekat. Setelah merekat, dilakukanlah penempelan keramik sesuai dengan ukuran keinginan konsumen. Ada keramik yang berukuran dari 30 kali 30, ada keramik yang berukuran dari 40 kali 40, ada yang 60 kali 60, 80 kali 80. Demikian juga sesuai dengan keinginan si pemilik mempunyai apartemen, ruko, maupun bentuk properti lainnya. Setelah keramik ditaruh dengan adukan, sebelumnya diukur dulu, ditarik benang lurus, diukur, ditimbang, dinat, kemudian baru diletakkan keramik-keramik di atas adukan semen. Kemudian ditumpuk lalu diketuk hingga benar-benar menempel di keramik tersebut, hingga melekat keras utuh. Baik. Setelah pembuatan keramik tersebut, maka keramik itu akan melekat keras dan tidak akan bergeser, bergoyang hingga kepada tempat posisinya masing-masing. Yang membuat sedemikian rupa, maka rendah
lahan tersebut akan menjadi bersih, jinclong, healthy, sehat, segar. Dan juga situasi keadaan lingkungan tersebut akan menjadi indah, menarik, suatu daya tahan menarik untuk dipakai pemakai konsumen. Kemudian diukur dengan nat-nat. Setelah nat-nat itu diukur, lalu kemudian dia aduk semen asli, semen yang diaduk dengan air untuk pengukuran nat. Demikian hingga ketutup rapat. Mari kita lihat contoh pembuatan nat-nat. Inilah salah satu teknika profesional pembuatan nat. Mari kita lihat. Semen, adukan semen seperti aci dimasukin di dalam sela-sela antara keramik per keramik, yang kemudian dihapus, diusap-usap dengan bahan sehingga adukan semen itu masuk ke dalam celah-celah antar keramik rapat. Kemudian digeser dengan suatu bahan yang berbentuk karet ataupun plastik. Inilah dia, diusap-usap bagaikan mengusap-usap lilin dan baskom mencari tuyul. Hingga demikian jadi cantik, indah, bersih. Apa gunanya menutupi nat? Fungsinya apa? Mari kita tanyakan kepada si pembuatnya, si profesional, tenaga profesional. Selamat siang, Pak. Fungsinya nat-nat ini untuk apa ya, Pak ya? Dimasukin ke dalam itu. Biar kenceng katanya, antar keramik tidak lepas ya, Pak ya. Terus kemudian serangga-serangga kecil tidak mudah masuk dari antara keramik-keramik ya, Pak ya. Agar tidak terjadi serangga-serangga kecil yang nakal masuk kembali dari tanah, baik semut, rayap, corok ataupun sejenis lainnya, dia masuk di sela-sela keramik. Yang ketiga adalah agar tidak masuk air rembesan. Andai kata tanah tersebut adalah tanah dari hasil lahan sawah atau tanah proyek yang masih lembab, yang masih berbentuk kayak seperti adonan tanah yang lembek, maka kalau tidak ditutup maka air akan naik ke atas sehingga keramik-keramik tersebut akan menjadi genangan air yang seharusnya keramik tersebut sudah menjadi indah, bersih, keren, namun ditutupi dengan genangan air yang kotor, genangan air dari bawah tanah yang hingga demikian seperti air limbah, air sawah, dan air lain-lainnya sebagainya. Itulah salah satu fungsi dari penutupan nat antar keramik. Arti nat itu artinya irama pergaris keramik. Saya ulangi, arti nat itu adalah irama antar garis keramik per keramik. Itulah artinya, agar berfungsi menutup keramik hingga erat dan seperti tadi dikatakan bahwa tidak terjadi kebocoran air yang meluap dari bawah tanah ataupun serangga-serangga yang dari bawah tanah keluar melalui celah-celah keramik hingga dalam keadaan bentuk bangunan properti
yang merupakan ruko, rumah, residen, kios, apartemen, demikian menjadi bersih rapih. Itulah fungsinya dari pembuatan keramik. Yang kemudian setelah pemasangan keramik, nat-nat keramik tersebut setelah kering maka diadakan dipel. Dipel arti kata dibersihkan dengan air, dilap, kemudian disapu yang hingga menjadi steril, bersih, kinclong, ngejreng, jreng, 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 jreng. Itulah suatu wawasan pemasangan keramik yang mungkin nanti sangat berguna untuk orang-orang pemain properti maupun orang-orang pedagang jual beli properti atau makelar atau si penyewa konsumen yang memerlukan suatu usaha. Masangan keramik diatur sedemikian rupa dengan cantik hingga berguna. Demikian tarik laris lurus sampai ke ujung, semuanya akan tertutup. Indah bukan teman-teman? Inilah salah satunya. Sangat baik. Suatu teknik-teknik yang baik. Mari kita cermati satu persatu cara teknikal untuk pembuatan nat. Lihat dari keruk mengeruk dengan memakai bahan karet. Karet ya Pak ya? Ya. Karet atau dari sendal juga bisa ya Pak ya? Sendal. Dari sendal bisa, dari karet juga bisa. Dari sendal juga bisa, potongannya sisanya sendal bisa ditimpuk ke muka. Just kidding. Jangan terlalu serius. Hidup itu dinikmatin. Inilah satu teknik-tekniknya. Indah sekali cara pembuatannya. Telaten, bagai mengeracik, mengukir batik. Anda ingat cara-cara orang mengukir batik, baju batik, bahan batik, nah seperti demikian. Perlahan-lahan, satu persatu dimasukkan cairan semen ke dalam celah-celah. Ini hanya semen aja ya Pak ya? Kalau kompon bisa nggak dimasukin? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Kenapa nggak bisa Pak? Berarti nggak boleh kena air dia mah. Dia langsung kalau buat ini kompon mah buat tampon Oh nggak bisa ya? bisa. Ada lagi dia kalau buat keramik khusus yang dipanggil namanya hoker. Oh hoker. Jadi dia warna ada putih bisa buat keramik. Oh gitu. Keramiknya kuning ya, warnanya kuning juga dia. Oh hokernya berwarna ya Pak ya? Macan. Nah itulah teman-teman, satu ilmu yang kita perlu dapatkan adalah cara menata membuat keramik. Jadi kalau kita perhatikan adalah ilmu tersebut jangan sembarangan, jangan kita anggap enteng. Bahkan saya sendiri pun tidak tahu. Dan akhirnya saya sendiri mempelajari dan mengetahui, mengambil ilmu, menimba ilmu dan mencuri ilmu dari bapak ini. Hingga saya tahu, yang tadinya saya tidak tahu. Saya pikir adalah suatu bahan hanya satu semen aja. Ternyata ada di luar lain Ada. yang dikatakan adalah hoker. Hoker itu sejenis semennya, tetapi dia berwarna ya Pak ya. Khusus buat keramik. Khusus buat keramik, nat-nat keramik, nat-nat keramik
berwarna, ada merah, ada hijau, ada biru, bagai pelangi sesuai dengan keinginan si empunya ruko, si empunya rumah, si empunya lantainya, si empunya apartemennya. Jadi begitu indah. Jadi sesuai dengan keramiknya. Andai kata keramiknya berwarna merah, hoker tersebut juga bisa berwarna merah. Andai kata keramiknya berwarna hijau, hoker tersebut berwarna hijau. Begitu kayak Pak ya? Iya, betul. Sangat luar biasa indahnya. Indah sekali. Selain dari bahan hoker, apalagi Pak? Aslinya bisa tahu baru itu. Oh, yang hanya baru kita ketahui hanya hoker ya. Iya. Selain itu kompon nggak bisa ya. Kompon guna untuk Buat ini di atas plafon. Kompon ini berguna untuk ceiling plafon, Gibson. untuk gipsum, GRC. Nah ini kompon berguna di atas ini. Kompon beda penggunaannya, beda namanya, beda artinya. Jadi teman-teman jangan salah pemakaian, jangan salah penggunaannya. Oleh karena itu kita untuk keramik kita menggunakan semen atau hoker sesuai yang diberi petunjuk oleh pakar keramik ini. Warna hijau keramik, maka hokernya gua bisa keramiknya hijau. Warna keramiknya biru, maka akan dipakai hokernya warna biru. Warna keramiknya kuning, begitu juga hokernya bisa dipakai dengan warna kuning sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan pemakaian keramik tersebut. Sangat luar biasa indahnya, bagusnya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir teman-teman, sangat mudah teman-teman. Kalau kita lihat sejenak. Tetapi setelah kita turun, kita melakukan, kita teliti, wow, ternyata sangat sulit. Segala sesuatu pelajaran kalau kita hanya memandang sebelah mata memang kelihatannya mudah. Tapi begitu kita pelaksananya ternyata sangat luar biasa. Begitu sulitnya. Memang ilmu, kalau kita sudah menerima ilmu, maka betapa bahagianya ilmu tersebut. Betapa bangganya kita memiliki ilmu. Lihat, kalau memang kita lihat kenyataannya gampang, mudah. Tetapi orang banyak tidak tahu, tidak mengetahui bahwa ini penggunanya untuk apa, manfaatnya apa, benefitnya apa, fungsinya apa, dan arti namanya pun kadang-kadang tidak kita ketahui. Itulah sangat luar biasa. Keindahan-keindahan alam, keajaiban-keajaiban alam, penggunaannya masing-masing ada daya, ada manfaat, ada posisi, ada tempatnya. Demikian, sangat luar biasa. Baik teman-teman, untuk sementara hanya itu dulu ilmu menata pembuat keramik di developer properti, pembangunan properti baik di bidang ruko, apartemen, residen, hotel maupun apapun dan sebagainya di bidang propertian. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, berguna untuk kita semua. Salam Cipro Properti Pancasila. Yes, yes, yes. Bisa berhenti memandang
tersenyum manis padaku. Bila kau luluhkan hatiku dan ceriakan hidupku, selama ini yang ku nanti selalu. Akhirnya telah datang juga kasihku. Ku inginkan dirimu, ku inginkan hatimu, dan juga cintamu hanya untukku. Selalu kasihku, terselip sesuatu dalam setiap caramu memandangku. Aku tak pernah tahu apa yang kau lihat saat Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Matamu mengatakan segalanya padaku. Peganglah erat janjiku, yakinkan terus di hatimu, hatiku milikmu.